Seorang siswi SMP di Pandeglang, Banten menjadi korban pemerkosaan supir angkutan kota. Korban mengaku tidak sadarkan diri usai menyantap mie instan yang diberikan pelaku. Seorang siswi SMP di Pandeglang, Banten menjadi korban pemerkosaan seorang sopir angkutan kota di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum korban saat melaporkan pemerkosaan ini ke Polres Pandeglang. Berdasarkan pengakuan korban, peristiwa miris ini terjadi saat ia bertemu dengan pelaku yang merupakan teman saudaranya saat pulang sekolah. Pelaku kemudian mengajak korban berkeliling kota hingga malam menggunakan mobil angkutan kota miliknya. Karena sudah malam, korban diajak pelaku ke rumahnya. Korban mengaku disuguhkan mie instan oleh pelaku yang diduga telah dicampur dengan obat terlarang. Korban yang tidak sadarkan diri usai menyantap mie kemudian dimasukkan pelaku ke kamarnya. Meski berusaha menolak, namun korban tak kuasa karena kondisinya yang lemah hingga akhirnya diperkosa. Satu kali. Pada saat dilakukan itu korban teriak, terus korban berontak. Cuman pelaku dengan ini tidak menggubrisnya. Nah, setelah kejadian, korban masih nangis-nangis. Kenapa ngelakuin ke saya? Salah apa saya? Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pandeglang telah menerima laporan korban dan kini masih menindaklanjuti dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan terduga pelaku. Sembilan orang lansia tega memperkosa anak keterbelakangan mental yang masih berusia 15 tahun di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku telah ditangkap dan kini diproses hukum. Sembilan pelaku pencabulan anak di bawah umur ditangkap Satreskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Pemerkosaan terjadi di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongo. Pelaku AS berusia 68 tahun, F berusia 41 tahun, S 61 tahun, MY 41 tahun, S 52 tahun, R 59 tahun, AL 42 tahun, dan Y 75 tahun. Kejadian pemerkosaan terhadap anak disabilitas ini terjadi sejak tahun 2021 hingga pertengahan bulan Juli 2022 di tempat dan waktu yang berbeda. Kemudian kasus tersebut bermula dari tahun 2021. Memang kalau dilihat pelaku itu 9, namun untuk perbuatan masing-masing pelaku sendiri. Jadi tidak ada berbarengan, masing-masing 9 tersangka, 9 TKP. Ya. Modus yang digunakan para pelaku yaitu dengan cara merayu korban FT dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp10.000 hingga Rp50.000. Peristiwa ini diketahui oleh orang tua korban setelah kondisi hamil 3 bulan. Setelah ditanya orang tuanya, korban menceritakan bahwa dia mengaku telah disetubuhi dan dicabuli oleh pelaku yang berbeda-beda. Setelah itu, orang tua korban melapor ke polisi. Saat ini para pelaku berikut barang bukti diamankan di kantor Satreskrim Polresta Banyumas untuk proses hukum lebih lanjut. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus ini. Polisi menangkap muncikari dan rekannya yang memaksa serta menyekap remaja perempuan untuk dijadikan pekerja seks komersial di apartemen di kawasan Jakarta Barat. Kasus ini sebelumnya mencuat setelah salah satu korbannya berhasil lolos mengaku disekap selama 1,5 tahun oleh pelaku. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka perdagangan anak di bawah umur yang dijadikan pekerja seks komersial di apartemen kawasan Jakarta Barat. Tersangka yakni wanita EMT merupakan muncikari dan pria RR yang bertugas mencari tamu dan menjadi admin di media sosial untuk mencari pria hidung belang. Modus tersangka adalah menawarkan pekerjaan pada korban dan tinggal di apartemen. Korban dijanjikan akan dibiayai dan perawatan kecantikan. Namun korban tidak diperbolehkan pulang dan dipaksa untuk melayani pria hidung belang di kamar apartemen dan diberi target untuk menghasilkan pendapatan Rp1 juta per harinya. Selama disekap, korban diintimidasi agar tidak kabur dan menolak pelanggan.
Meski boleh sesekali pulang ke rumah, korban diawasi dan diancam tidak menceritakan apa yang dialaminya ke orang tua. Diminta atau diharuskan melayani para tamu pria hidung belang dan diberi upah senilai Rp300.000 sampai dengan Rp500.000. Namun pada saat anak korban ingin keluar dari pekerjaan tersebut, ini mendapat penolakan dan penghalangan oleh pelaku dengan alasan korban si anak ini masih memiliki hutang yang cukup banyak kepadanya, ya, sehingga tidak bisa dikeluarkan. Total utangnya yang adalah Rp32.290.000. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Sebelumnya, seorang bapak melaporkan eksploitasi seksual yang dialami oleh anak perempuannya yang masih berusia 15 tahun. Sang anak mengaku dipaksa menjadi pekerja seks komersial yang melayani pria hidung belang di apartemen wilayah Jakarta Barat. Peristiwa itu terjadi selama 1,5 tahun dan baru diketahui keluarga pada Juni lalu. Seorang penjaga warung kopi ditangkap warga usai gagal memperkosa istri seorang pengendara ojek online di kawasan Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang panik mencoba bunuh diri dan juga mendapatkan bogem mentah dari suami korban. Inilah video amatir saat warga dan pengantar makanan online menarik seorang pelaku percobaan pemerkosaan yang bersembunyi di kolong meja dapur warung kopi. Pelaku yang merupakan penjaga warung kopi di kawasan Bintara, Kota Bekasi itu akhirnya pasrah dan tidak berdaya saat digelandang warga. Sebelumnya, pelaku mencoba memperkosa istri seorang pengantar makanan online. Saat itu korban ditinggal suaminya yang mendapat orderan. Korban yang dibekap dan diseret ke dapur oleh pelaku melawan dan berteriak minta tolong hingga didengar warga. Pelaku yang terdesak sempat mencoba bunuh diri, namun dicegah warga. Saya lihat tadi dia kayaknya udah merasa kayak kacau atau stres lah gitu loh, karena ketahuan seperti itu gitu loh. Pelaku sendiri udah mengakui Pak kalau dia melakukan percobaan? Iya, tadi sempat ditanya juga, dia mengatakan dia katanya hilaf. Iya, dia mengakui perbuatannya, katanya sudah memang melakukan percobaan seperti itu. Dan korban juga tadi sudah menceritakan secara detail, kronologis itunya, memang itu sudah terjadi percobaan pemerkosaan ya. Pelaku kini berada di Polsek Bekasi Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara polisi belum bersedia memberikan keterangan terkait motif pelaku nekat mencoba memperkosa korban. Seorang majikan ditangkap lantaran memperkosa asisten rumah tangga selama 3 tahun hingga hamil dan melahirkan seorang anak di Cengkareng, Jakarta. Guna menutupi aksi bejatnya, pelaku menjual anak tersebut Rp10 juta. Inilah pengusaha kelontong yang ditangkap polisi lantaran memperkosa asisten rumah tangganya di kawasan Cengkareng, Jakarta. Pelaku berinisial S memperkosa korban sejak berusia 16 tahun hingga hamil dan melahirkan anak pada Maret 2022. Untuk menutupi aksi bejatnya, pelaku menjual bayi itu seharga Rp10 juta. Korban yang merupakan yatim piatu terpaksa menuruti nafsu bejat majikannya selama 3 tahun karena di bawah ancaman akan dianiaya. Akhirnya korban ini sampai hamil dan punya anak. Nah, setelah lahiran ternyata anak ini dijual. Ya, anak ini dijual, menurut pengakuan adalah dijual oleh teman pelaku, ya, sebesar Rp10 juta. Hingga kini polisi masih mencari bayi yang dijual pelaku. Pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara.